Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa kembali dengan saya Lodi Alifariki. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan bab 4 dan bab 5. Ya, untuk penyusunan hasil penelitian dan atau skripsi. Teman-teman sekalian, saya perlu jelaskan bahwa bab 4 hasil dan penelitian ini kita susun ya setelah seorang peneliti atau mahasiswa melakukan penelitian atau pengumpulan data di lapangan ya. Jadi setelah mahasiswa melakukan pengumpulan data di lapangan, kemudian dilanjutkan dengan proses pengolahan data dan analisis data. Setelah dilakukan analisis data, kemudian ditabulasi ya. Hasil daripada tabulasi itu ya kemudian disajikan dalam bentuk hasil penelitian dan pembahasan, dan kemudian ditindaklanjuti pada bab 5 yaitu simpulan dan saran. Baik, saya akan memulai terkait dengan struktur penulisan daripada bab 4 hasil dan pembahasan. Saya ngambil contoh ya salah satu penelitian yang sudah pernah dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Mata Kota Kendari terkait dengan topik atau tema kejadian stunting pada balita. Jadi judulnya kurang lebih seperti ini. Analisis faktor determinan kejadian stunting pada balita di wilayah kerja Puskesmas Kota Mata Kendari. Ya, ini Kota Kendari ini adalah salah satu kota di Sulawesi Tenggara yang merupakan ibu kota daripada Provinsi Sulawesi Tenggara. Ini informasi ya bagi teman-teman yang di luar daripada Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi sudah menjadi kebiasaan pedoman di suatu perguruan tinggi bahwa komponen daripada bab 4 itu terdiri atas ya minimal. Yang pertama, bagian A adalah gambaran lokasi penelitian, ya. Bagian B adalah hasil penelitian dan bagian C adalah terkait dengan pembahasan. Dan ada beberapa kampus juga yang menambahkan ya komponen bab 4 hasil dan pembahasan ini terkait dengan keterbatasan penelitian. Ya, baik. Silakan diadaptasi sesuai dengan bentuk atau pedoman penulisan proposal atau skripsi di perguruan tinggi Anda semua. Baik, terkait dengan gambaran lokasi penelitian, kita bahas satu-satu ya. Terkait dengan gambaran lokasi penelitian, ini mengeksplor atau memaparkan tentang letak geografis daripada penelitian. Ya, jadi misalkan kalau penelitian itu dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Mata Kota Kendari, berarti komponen daripada bagian A, gambaran lokasi penelitian itu terkait dengan lokasi, letak geografis. Letak geografis daripada Puskesmas Mata, ya, kemudian batas-batas wilayah Puskesmas Mata, ya, kemudian sarana dan prasarana yang ada di Puskesmas Mata. Bisa juga ditambahkan dengan sumber daya manusia yang ada di Puskesmas Mata. Kemudian terkait dengan program kerja, ya, khususnya program kerja terkait dengan upaya yang dilakukan oleh pihak Puskesmas Mata dalam menurunkan angka kejadian stunting pada balita. Jadi selalu dikait-kaitkan dengan topik atau tema daripada penelitian. Kemudian kita lanjut pada B, hasil penelitian. Jadi hasil penelitian itu memaparkan tentang tabulasi data. Tabulasi data hasil analisis, ya, data penelitian. Yang pertama biasanya, ya, yang kita jelaskan atau paparkan itu adalah terkait dengan karakteristik daripada
responden atau sampel penelitian. Terkait dengan tema di atas, topiknya adalah stunting pada balita, berarti pada hasil penelitian ini terkait dengan karakteristik respondennya, ya, bisa ditampilkan ya karakteristik orang tua, mulai dari usia, ya, mulai dari jenis kelamin, kalau misalkan orang tuanya terdiri dari ibu dan bapak atau ayah, ya. Yang ketiga, bisa tingkat pendidikan, bisa pekerjaan, bisa juga pendapatan keluarga. Ya, itu untuk karakter. Penyajiannya seperti apa? Saya berikan contoh. Ya, penyajian daripada karakteristik responden. Ya, ini dia. Misalkan saya contohkan untuk usia ibu. Ya, kita menggunakan interval 16 ya, usia minimal 16 tahun sampai dengan 53 tahun. Dengan interval seperti ini pembagiannya, ya. Kemudian frekuensi dan persentase. Jadi ini adalah tabel karakteristik yang include pada analisis univariat. Ya, misalkan jumlah respondennya adalah 131. Ya, usia ibu yang berusia 16 sampai 26 tahun jumlahnya ada 39. Persentasenya 29,8%. Didapat dari mana persentase 29,8%? Yakni untuk usia 16 sampai 26 tahun ya jumlahnya ada 39. Dibagi dengan jumlah total responden 131 dikali 100. Jadi 39 dibagi 131 kali 100. Hasilnya adalah 29. Ya, jadi itu cara perhitungannya. Kalau untuk narasi yang di bawah ini, kalimat yang di bawah ini merupakan narasi daripada tabel. Ya, narasi daripada tabel. Dan biasanya ya yang disajikan pada narasi itu adalah ya frekuensi tertinggi dan frekuensi terendah. Biasanya seperti itu penyajian. Jadi untuk usia 16 sampai 26 tahun dan 38 sampai 48 ini diabaikan. Pada penyajian ya data berdasarkan narasi tabel. Itu adalah salah satu ya untuk analisis. Jadi yang pertama adalah analisis univariat untuk hasil penelitian. Ya, terkait dengan karakteristik. Kemudian yang kedua adalah variabel-variabel yang diteliti. Ya, itu harus ada. Seperti contoh tadi. Variabel yang diteliti, ya. Variabel yang diteliti ini. Ini adalah variabel yang diteliti. Ada berat badan lahirnya, ada frekuensi AC, ada riwayat ISPA, ada riwayat diare, dan sebagainya. Ya. Kalau ini ditampilkan secara cross tabulasi, ya. Kalau untuk misalnya, ya variabel-variabel itu ya dikemas dalam bentuk tabel distribusi frekuensi biasa. Ya, jadi biasanya memang pada penyajian tabel itu juga disesuaikan dengan selera daripada perguruan tinggi atau pembimbing. Ya, jadi ada yang menyajikan per variabel ya terkait dengan frekuensi persentase seperti ini. Ya, dan ada juga ya pada analisis univariat itu sudah disajikan dalam bentuk cross tabulasi seperti ini. Ya, ini adalah hasil perhitungan
analisis bivariat yang kemudian nilai P, ya, nilai P itu dihilangkan, ya. Jadi hanya frekuensi cross tabnya saja yang ditampilkan pada tabel univariate, ya. Kemudian yang kedua, komponen yang kedua selain karakteristik analisis univariate tadi, yang kedua adalah terkait dengan tabel-tabel cross tabulasi, ya. Tabel-tabel cross tabulasi yang merupakan hasil analisis bivariat. Yang kedua, ya, contohnya seperti ini. Analisis faktor risiko berat badan lahir rendah terhadap kejadian stunting pada balita. Penyajiannya seperti ini. Ini adalah tabel cross tabulasi, di mana untuk yang ini berat badan lahir rendah ini merupakan variabel independen yang mempunyai kriteria objektif ya dan tidak. Jadi ada dua. Sedangkan untuk variabel dependen adalah kejadian stunting sesuai dengan judulnya tadi. Ya, yang ini pada balita. Ya. Dia mempunyai karakteristik juga variabel dependen ini, kejadian stunting ini ya dan tidak. Jadi ini disebut sebagai tabel 2x2. Ya. Jadi mohon dipahami ya bahwa ini adalah tabel 2x2. Kenapa disebut tabel 2x2? Karena masing-masing variabel ini terdiri dari dua kriteria objektif. Ya, untuk BBLR adalah iya dan tidak, sedangkan kejadian stunting juga adalah iya dan tidak. Makanya dua baris, ini dua baris, dua kolom. Gitu. Ya. Ini adalah nilai OR. Ya, karena judulnya tadi adalah analisis faktor determinan. Ya, dia dianalisis dengan menggunakan uji odds ratio atau dengan OR. Ya, ini ditampilkan juga lower limit, LL, dan upper limit atau WL. Ya. Kalau misalkan teman-teman ya setelah melakukan analisis data dengan menggunakan uji odds ratio, hasilnya adalah 9,257, kemudian LL dan WL-nya tidak mengandung nilai 1. Ini kan di atas nilai 1, star 4 sampai dengan 50. Berarti ini sangat signifikan. Ya, bahwa bisa dibaca bahwa BBLR ini ya dia sangat merupakan faktor risiko untuk kejadian stunting. Itu cara bacanya. Jadi variabel BBLR merupakan faktor risiko terjadinya stunting. Ya, resikonya sebesar apa? Sebesar 9,257. Ya, jadi kalau kita panjangkan cara pembacanya, ibu yang melahirkan atau memiliki bayi berat badan lahir rendah, ya memiliki risiko, ya memiliki risiko mempunyai anak menderita stunting sebesar 9,257 kali dibandingkan dengan ibu yang memiliki anak dengan berat badan lahir normal. Seperti itu pembacaannya. Ya, untuk signifikansinya ini tergantung ini LL dan OL-nya. Kalau dia di atas 1 tidak mengandung 1 berarti sangat signifikan. Seperti itu saja. Ya, sangat signifikan. Oke, kita lanjut ya. Jadi untuk hasil penelitian ini, ya hasil penelitian terdiri dari karakteristik yang pertama, yang kedua adalah analisis univariat, yang ketiga adalah analisis bivariat. Ya, untuk penelitian.